Bayangin pertandingan bola berakhir bukan dengan penalti, tapi dengan tembakan senapan. Ya, ada dua negara beneran yang berperang hanya gara-gara sepak bola. Video ini bakal ngebahas perang paling absurd dalam sejarah, yaitu perang sepak bola antara Honduras dan El Salvador. Cocok banget buat kamu yang suka sejarah dan penasaran gimana bola bisa jadi pemicu yang perang beneran. Tahun 1969, suasana di Amerika Tengah sedang panas. Dua negara tetangga, Honduras dan El Salvador, punya banyak masalah yang udah lama menumpuk. Masalah pertama, tanah dan kependudukan. El Salvador itu negara kecil, tapi penduduknya banyak. Banyak warga El Salvador yang pindah ke Honduras untuk mencari lahan dan hidup baru. Tapi pemerintah Honduras mulai risih dan akhirnya mereka menggusur ribuan imigran El Salvador. Masalah kedua, isu politik dalam negeri. Kedua negara ini lagi kacau secara internal dan kadang musuh eksternal itu dijadikan pelarian dari tekanan dalam negeri. Dan datanglah sebuah turnamen sepak bola yang awalnya biasa-biasa saja, tapi lama-lama menjadi... Pada turnamen kualifikasi Piala Dunia 1970 mempertemukan Honduras dan El Salvador dalam 3 pertandingan yang panas. Pertama, di Honduras mereka menang 1-0, tapi yang bikin heboh seorang gadis Salvador bunuh diri karena negaranya kalah. Media di El Salvador meledak dan memancing kemarahan nasional. Lalu pertandingan kedua di El Salvador, tim Honduras dilempari batu, tempat mereka menginap diganggu semalaman, dan mereka kalah telak 3-0. Dan pertandingan ketiga diadakan di Meksiko, yang netral. Tapi netral bukan berarti damai. El Salvador menang lagi. Dan setelah itu mereka memutus hubungan diplomatik dengan Honduras. Kalau kalian pikir ini cuma bola, mereka saat itu ini soal harga diri internasional. Pada tanggal 14 Juli 1969, El Salvador menyerang Honduras secara militer. Mereka masuk lewat darat dan udara. Tapi karena koordinasi yang buruk, serangan mereka cukup berantakan. Sebaliknya, Honduras juga nggak siap. Akibatnya kekacauan berada di dua arah. Perang ini dikenal sebagai Football War atau Perang 100 Jam. Karena setelah 4 hari, Organisasi Negara Amerika Serikat atau OEA turun tangan dengan memaksa keduanya gencatan senjata. Tapi kerusakannya udah parah. Yang pertama, ribuan orang tewas, ratusan ribu kerumahan hilang, dan hubungan kedua negara hancur selama bertahun-tahun. Dan ironisnya, kedua tetap gagal lolos ke Piala Dunia. Nah, mungkin ini yang kalian tunggu. Salah satu bagian yang paling aneh sekaligus heroik dari perang ini adalah kisah pilot El Salvador yang bernama Captain Douglas Varela. Ia terbang pakai pesawat tempur P-51 Mustang tua sisa Perang Dunia Kedua. Tanpa dukungan radar yang canggih, ia menyerang bandara di Honduras dan berhasil ngebom landasan pacu, penghambat pesawat musuh lepas landas. Yang bikin tercengang, ia menggunakan bom buatan tangan dan dijatuhkan manual dari kokpit. Gak ada sistem bom otomatis, ini benar-benar seperti main game jadul tapi nyawa asli yang dipertaruhkan. Gilanya lagi, pesawat udah tua dan harus dimodifikasi sendiri oleh mekanik sipil, kayak bengkel di pinggir jalan yang ngurusin jet tempur. Jadi, perang ini bukan cuma soal bola. Bola hanya jadi pemicu, bukan penyebab. Di baliknya ada tekanan politik, sosial, ekonomi, dan ego nasionalisme. Tapi tetap saja, kalau kalian pikir konflik bisa diselesaikan lewat adu penalti, ya mungkin itu lebih baik daripada adu peluru. Dan kalau kita lihat ke negara kita sendiri, untungnya di Indonesia nggak sampai perang cuma gara-gara bola. Tapi begitu timnas kalah, komentarnya bisa lebih kejam dari serangan udara. Bahkan supporter bisa ribut sama supporter sendiri. Ya, karena itulah sangat disayangkan masih adanya SDM di bawah dari menengah. Apa menurut kalian perang bisa benar-benar terjadi cuma karena olahraga? Atau kalau di Indonesia, hal-hal kecil apa yang sering bisa bikin kita perang satu sama lain?
Dan maaf jika kalau ada kesalahan informasi yang disampaikan. Kalau kamu merasa video ini menarik, bantu channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.